Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Untuk video kali ini saya memang khusus akan membahas tentang informasi harga rongsok. Ini yang sering sekali ditanyakan para sahabatku semua, penggemar setia atau yang setia di channel ini. Nah, kenapa kok selama ini saya tidak memberikan informasi harga ya kepada sahabatku semua? Ini yang pasti ya, saya punya alasan tertentu. Nah, buat sahabatku yang kebetulan ya pendapatnya ini memang nggak sama dengan saya ya, ini bebas ya sahabatku semua. Jadi masing-masing punya pendapat ya. Ada yang berpendapat bahwa untuk harga rongsok itu sebaiknya dipublikasikan ya. Itu saya tidak melarang, saya tidak berkomentar tentang itu karena apa? Mereka pasti punya alasan-alasan tersendiri. Begitu juga saya tidak akan pernah mempublikasikan tentang harga rongsok. Itu juga karena saya punya alasan yang menurut saya ya, ini memang tidak etis atau kurang tepat jika saya mempublikasikan itu. Jadi ini mohon maaf ya, saya nggak berkomentar tentang Anda yang mempublikasikan harga rongsok. Jadi tolong Anda juga menghargai pendapat saya ya. Jadi begini ya sahabatku semua, untuk usaha rongsok ini beda dengan usaha yang lain. Kalau usaha yang lain ya seperti rokok atau mungkin motor, mobil dan lain sebagainya ya, itu mereka punya standar harga eceran tertinggi ya. Jadi kalau misalkan pabrik memberikan bandrol harga rokok tersebut ya, itu saya kira nggak akan terjadi gejolak nantinya di bawah ya. Tapi ya kalau rongsok nggak seperti itu ya. Jadi kalau usaha yang lain ya, mereka itu nyari pembeli ya, nyari pembeli ya, yang punya barang nyari pembeli. Sementara kalau untuk rongsok yang punya barang ini nyari penjual ya, nyari penjual, siapa yang kira-kira akan menjual barangnya ya. Jadi juga alasan saya seperti ini ya, rongsok ya yang berkecimpung di bidang rongsok ini banyak sekali ya, banyak sekali dari pemulung ya, dari orang-orang kampung atau masyarakat ya yang mengumpulkan barangnya, dari pengusaha kecil rongsok yang keliling pakai sepeda motor, pakai gerobak dan lain sebagainya. Ada yang pengepul kecil ya, ada pengepul yang sudah agak besar, ada supplier dan ada pabrik ya. Nah, kalau misalkan saya mempublikasikan harga rongsok, ini yang mau saya publikasikan harga yang mana ya? Karena begini, mungkin ya bagi para masyarakat ya, atau mungkin orang-orang bengkel-bengkel dan lain sebagainya yang akan menjual barangnya ini merasa perlu informasi itu ya. Tapi saya mau publikasikan harga yang mana? Apakah saya harus publikasikan harga yang orang kelilingan pakai motor, atau harga yang pengepul ya, atau harga pengepul besar, atau harga supplier ya? Karena kalau saya publikasikan di harga nanti pengepul besar, yang pengepul kecil ini nanti akan kelabakan ya. Atau saya publikasikan ke pengepul kecil, nanti yang bawa motor itu akan kelabakan. Karena apa? Otomatis nanti masyarakat di bawah akan tahu harganya. Misalkan kardus ya, ini harga 3.500, saya publikasikan seperti itu. Orang di toko-toko, di bengkel-bengkel dan lain sebagainya ini sudah tahu dia harganya 3.500. Dia akan menjual dengan harga segitu ya. Nah, kira-kira bagi sahabatku semua yang kebetulan kelilingnya pakai sepeda motor atau pakai gerobak ya, menjual harga 3.500 padahal itu adalah harga pengepul besar, kira-kira mau dapat untung dari mana ya. Itu yang pertama alasan saya. Karena apa? Untuk pemain di bidang rongsok ini banyak sekali tingkatannya ya. Terus yang kedua ya, alasan lain, karena penonton untuk channel YouTube itu nggak hanya masyarakat dari daerah tertentu ya, tapi
YouTube ini sudah mendunia, minimal itu untuk penduduk Indonesia ya, mungkin dari Aceh sampai Papua. Kalau ya saya mempublikasikan harga di Pulau Jawa yang notabene ya pabriknya itu dekat dengan pengepulnya ya, dengan begitu biaya operasionalnya ya, biaya transportasinya mungkin nggak seberapa besar jika dibandingkan dengan pengepul-pengepul yang berasal dari luar Jawa. Ini kan harga otomatis akan berbeda. Misalkan harga besi ya mungkin di Pulau Jawa 6.500 sampai 7.000. Kalau saya publikasikan itu ya, ini sahabat kita yang mungkin dari Kalimantan, dari Sulawesi ya, atau dari Papua atau dari Sumatera yang akan kirimnya itu ke Pulau Jawa ya, kira-kira akan bisa bersaing nggak kalau harga segitu? Kira-kira akan bisa mendapatkan keuntungan nggak dari harga segitu? Nah, untuk itulah ya, mohon pengertian kepada sahabatku semua. Saya yakin memang sebenarnya sahabatku semua butuh informasi itu ya. Tapi yang sahabatku semua butuhkan informasi itu ya di tingkatan sahabatku ya. Jadi misalkan sahabatku sekarang ini sebagai pengepul kecil ya, ini ingin tahu informasi harga, berarti informasi harga pengepul besar ya. Seandainya sahabatku sebagai pengepul besar ingin tahu informasi harga di tingkat supplier, kan seperti itu. Jadi kalau saya akan mempublikasikan harga itu ya, saya bingung mau harga yang mana. Sementara yang penonton saya ini nggak hanya satu kelompok pengepul atau satu daerah tertentu ya, dari tingkatan pengepul dari yang atas sampai ke bawah mungkin ya, atau mungkin dari masyarakat biasa yang menyaksikan channel ini ya, juga berasal dari daerah yang memang berbeda-beda karakternya ya. Jarak tempuhnya juga dengan pabrik jauh ya, mungkin medan atau area yang perlu dilalui untuk mengambil suatu barang itu jauh ya. Itu jadi saya sama sekali memang nggak bisa untuk menginformasikan harga itu. Kalau misalkan yang dibutuhkan sahabatku kira-kira mau jualnya kemana, selama saya memang tahu lokasi daripada sahabatku, saya tetap akan informasikan. Tapi sekali lagi mohon maaf ya, karena sebelumnya memang di video saya sebenarnya sudah ada ya pembahasan tentang itu, tapi masih banyak juga mungkin di antara sahabatku belum menyaksikan video saya. Jadi banyak yang bertanya harganya berapa ya, saya nggak bisa kasih harga. Kalau misalkan saya kasih harga di tingkatan bawah lah, misalkan di tingkatnya yang keliling pakai gerobak, kok harganya rendah banget. Kalau saya kasih harga di tingkatan pengepul, nah harganya sekian, nanti dia minta dibeli oleh yang keliling pakai gerobak harga seperti yang saya sampaikan. Nah, yang pakai gerobak ini mau dapat uangnya dari mana ya, nggak bisa ya. Jadi itulah saya tetap menjaga etika itu untuk berbisnis ya, itu alasan saya. Jadi saya sekali lagi menyadari dan menghargai pendapat yang ingin mempublikasikan harga itu. Saya menghargai itu, tapi tolong kalian juga menghargai pendapat saya ya, karena masing-masing pasti punya alasan ya, entah itu alasan yang sifatnya pribadi atau alasan yang tujuannya untuk semua ya. Sekian, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan penjelasan lah tentang informasi harga, kenapa saya nggak mempublikasikan harga itu ya. Sekali lagi, jika apa yang saya sampaikan ini memang nggak berkenan ya, saya mohon maaf, ribu maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.